Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Teman-teman PNS, pensiunan Bapak Ibu, bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya doakan semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan urusan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Baik Bapak Ibu, izin kali ini ya, saya ingin membagikan satu lagi ini kabar. Ini kabar sepertinya nih kabar yang menyenangkan nih ya, kabar yang menggembirakan. Lepas benar apa tidak ya wacana tentang kenaikan gaji Bapak Ibu, tetapi usul kenaikan gaji 200% itu didengar. Presiden terbitkan Perpres wacana kenaikan gaji PNS, TNI, Polri. Amin. Baik. Seperti apa Bapak Ibu informasi lengkapnya, silakan nanti disimak ya Bapak Ibu sampai selesai. Baik. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Perbincangan mengenai potensi kenaikan gaji bagi ASN termasuk ya. Di sini ada PNS, TNI, kemudian Polri. Ini kembali menghangat ya di tengah masyarakat. Wacana ini semakin santer dibicarakan setelah terbitnya Perpres nomor 12 ya tahun 2025 tentang RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029. Nah, apakah di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional ini termuat di dalamnya terkait dengan kenaikan gaji? Nah, kita simak ya. Presiden Prabowo Subianto menandatangani Perpres tersebut pada 10 Februari 2025. Jadi masih 4 bulan yang lalu ya. Meskipun tidak secara spesifik mengatur besaran kenaikan gaji, dokumen ini menjadi landasan kebijakan pemerintah untuk 5 tahun ke depan, termasuk di dalamnya kajian mengenai kesejahteraan aparatur negara. Nah, isu ini turut diramaikan oleh beberapa postingan Pak Menteri Kelautan dan Perikanan, ya mantan. Oh ya, nah ini juga mengunggah ya, dalam unggahannya menyuarakan harapan agar gaji PNS, TNI, dan Polri dapat dinaikkan minimal sebesar 200%. Nah, harapan ini muncul menyusul pengumuman kenaikan gaji untuk para hakim yang mencapai 280% ya oleh Presiden. Nah, Perpres nomor 12 tahun 2025 ini menguraikan berbagai tantangan dalam sistem remunerasi ASN saat ini. Salah satu poin yang disorot adalah gaji pokok ya, yang masih didasarkan pada golongan dan masa kerja, bukan pada pemenuhan kebutuhan hidup layak. Ya, jadi memang kalau berdasarkan gaji yang ada Bapak Ibu itu ya. Nah, ini dirasa untuk pemenuhan kebutuhan hidup layak ini masih ya perlu penuh perjuangan gitu ya Bapak Ibu. Mungkin dari sisi kebutuhan sehari-hari cukup gitu, tapi kebutuhan yang lain ya itu yang membutuhkan perhatian pemerintah tentu. Hal ini berimplikasi pada rendahnya manfaat pensiun yang diterima ASN di kemudian hari ya. Nah, selain itu Perpres tersebut juga menyoroti perbedaan tunjangan kinerja antar instansi yang dinilai dapat menghambat mobilitas talenta serta sistem remunerasi yang belum kompetitif jika dibandingkan dengan sektor swasta. Ya, itulah yang terjadi di negara kita gitu ya. Nah, kenaikan gaji tersebut sebagai salah satu solusi yang termasuk jangka pendek untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun untuk solusi juga jangka menengah, pemerintah merencanakan penerapan konsep total reward. Konsep ini akan mengedepankan 3 prinsip utama. Yang pertama, keadilan, equity, kemudian kelayakan, fairness, dan kompetitif ya. Jadi ada 3 hal yang menjadi landasan nanti ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan, konsep ini akan mengedepankan 3 prinsip utama. Oh ya, tadi saya sebutkan, meskipun Perpres ini telah memberikan sinyal positif, perlu dicatat bahwa kenaikan gaji
apa ini, mau kenaikan gaji maupun konsep total reward masih dalam bentuk rancangan kebijakan. Kita tunggu Bapak Ibu. Nah, dokumen tersebut belum merinci besaran kenaikan gaji ya maupun jadwal pasti ya pengumumannya kapan. Pemerintah telah menggariskan serangkaian tahapan yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan perbaikan sejahtera ASN antara lain. Pertama, penyusunan RPP. RPP itu maksudnya rancangan peraturan pemerintah yang mengatur penghargaan dan pengakuan ASN. Kemudian serta mengevaluasi peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2077 peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang gaji PNS. Kemudian konsolidasi data. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi melakukan penataan dan konsolidasi data ASN yang komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan, gitu ya. Kemudian yang terakhir ini adalah efisiensi anggaran. Melakukan efisiensi belanja barang dan modal untuk memastikan alokasi anggaran yang berkualitas. Melakukan survei penggajian ya, merencanakan survei penggajian, evaluasi jabatan, kemudian dan penataan sistem kepangkatan untuk memastikan perbaikan kesejahteraan didasarkan pada pertimbangan rasional dan sistem merit. Dengan adanya landasan hukum dalam RPJM 2029, harapan akan adanya pengumuman resmi mengenai kenaikan gaji serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan para pensiunan di waktu masa amin. Nah, publik menantikan realisasi dari rencana peserta dan membacakan peserta. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya landasan hukum dalam RPJMN ini, harapan akan adanya pengumuman resmi mengenai kenaikan gaji PNS, TNI Polri serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan para pensiunan di waktu mendatang semakin menguat. Alhamdulillah. Oke Bapak Ibu, itu saja ya yang dapat saya bagikan. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan informasi singkat ini bisa memberikan manfaat pada Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.